Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, juga paman beliau Abu Thalib, meninggal dunia. Ibnu Sa'ad pernah berkata dalam tabaqatnya bahwa selisih waktu antara meninggalnya Sayyidah Khadijah dengan Abu Thalib hanya 1 bulan 5 hari. Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyahnya, adalah seorang menteri kebenaran Islam. Pada saat-saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi masalah-masalah yang sangat berat, beliaulah yang selalu hadir untuk menghibur dan membesarkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan pamannya Abu Thalib, jasanya sangat besar. Dia telah memberikan dukungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menghadapi tekanan-tekanan atau perlakuan-perlakuan yang keras dari kaum kafir Quraisy. Ibnu Hisham berkata bahwa setelah Abu Thalib meninggal dunia, kaum Quraisy bertambah leluasa dalam melancarkan penyiksaannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai ada salah seorang dari orang Quraisy yang berani melemparkan kotoran ke atas kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya dalam keadaan berlumuran tanah. Melihat ini, salah seorang putri beliau kemudian bangkit untuk membersihkan kotoran yang ada di kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia membersihkan sambil menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepadanya, "Janganlah engkau menangis, wahai anakku. Sesungguhnya Allah akan menolong bapakmu." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan tahun ini sebagai tahun duka cita atau Amul Husni. Hal ini dikarenakan karena begitu berat dan hebatnya penderitaan di jalan dakwah pada tahun ini. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus kehilangan orang-orang yang secara lahiriah melindungi dan mendampinginya. Menurut Syekh Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirahnya, ini antara lain untuk menampakkan 2 hakikat penting. Yang pertama, sesungguhnya perlindungan, pertolongan, dan kemenangan itu hanya datang dari Allah. Allah berjanji untuk melindungi Rasul-Nya, melindungi dari kaum musyrik dan musuh-musuhnya. Karena itu, dengan atau tanpa pembelaan manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa dakwahnya pada akhirnya mencapai kemenangan. Yang kedua, perlindungan dan penjagaan di sini tidak berarti terhindar dari gangguan
penyiksaan, atau penindasan. Tetapi arti perlindungan di sini yang dijanjikan oleh Allah dalam firman-Nya, Allah melindungi dari gangguan manusia. Al-Maidah 67 menurut Syekh Ramadan Al-Buti adalah perlindungan dari pembunuhan atau dari segala bentuk rintangan dan perlawanan yang dapat menghentikan dakwah Islam. Dan ini mengandung hikmah ilahiyah yang sangat besar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengalami dan menghadapi berbagai cobaan berat di jalan dakwahnya. Dengan demikian, para sahabat dan para pendakwah pada setiap zaman akan menganggap ringan segala bentuk cobaan berat yang ditemuinya di jalan dakwah, karena melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil dalam dakwahnya tanpa sebuah penderitaan dan perjuangan berat, niscaya para sahabatnya dan kaum muslimin sesudahnya ingin berdakwah dengan santai, sebagaimana yang dilakukan oleh beliau, dan merasa berat kemudian ketika harus menghadapi penderitaan dan ujian yang mereka temui di jalan dakwah. Selanjutnya, muncul anggapan dari sebagian pihak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan tahun ini sebagai tahun duka cita semata-mata karena kehilangan pamannya Abu Thalib dan istri tercintanya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Menurut Syekh Ramadan Al-Buti, sebenarnya pemahaman dan penilaian ini keliru. Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bersedih hati sampai sedemikian rupa atas meninggalnya paman beliau dan istri beliau tercinta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menyebut tahun ini sebagai tahun duka cita semata-mata karena kehilangan pamannya Abu Thalib dan istri tercintanya Sayyidah Khadijah. Akan tetapi hal itu muncul karena bayangan akan tertutupnya hampir seluruh pintu dakwah Islam setelah kematian kedua orang ini. Sebagaimana kita ketahui, pembelaan Abu Thalib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan peluang dan jalan untuk menyampaikan dakwah dan bimbingan. Akan tetapi setelah kematian Abu Thalib, peluang-peluang itu menjadi tertutup. Setiap kali mencoba untuk menerobosnya, selalu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya mendapatkan rintangan dan permusuhan. Kemana saja beliau pergi, jalan selalu tertutup baginya. Bahkan semua orang kemudian mencemoohkan dan memusuhinya, sehingga hal ini menimbulkan rasa sedih yang mendalam di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kemudian tahun ini dinamakan tahun duka cita. Kesedihan karena keberpalingan manusia dari kebenaran yang dibawanya ini telah sedemikian rupa mempengaruhi diri beliau, sehingga untuk mengurangi kesedihan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan beberapa ayat yang menghibur dan mengingatkannya bahwa ia hanya dibebani tugas untuk menyampaikan, tidak perlu menyesali diri sedemikian rupa jika mereka tidak mau beriman dan menyambut seruan. Demikianlah tadi beberapa pembahasan singkat kita berkaitan dengan Amul Husni atau tahun berduka cita. Semoga ini bisa bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.